Halo, kita lanjut guys. Aula menjadi sunyi setelah Liu Tiadao berbicara, sementara Nine Nether dan yang lainnya menatapnya dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Tiadao adalah penguasa bumi kecil, mereka mungkin akan mulai berbicara untuk melindungi Mu Chen. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang tanpa emosi di wajahnya. Itu dalam harapannya bahwa Liu Tiadao akan menolak, karena mereka memiliki dendam di antara mereka di masa lalu. Secara alami, alasan mengapa dia bertindak seperti ini mungkin karena ketidakseimbangan di dalam hatinya. 4 penguasa bumi lainnya tidak berbicara, tetapi mereka harus memiliki pikiran yang sama dengan Liu Tiadao. Hanya saja mereka telah menanggungnya dan tidak mau menonjol. Terlepas dari itu, mereka berlima telah menyatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas mereka. Jadi jika Mu Chen ingin duduk di posisi itu, dia harus mengintimidasi 5 penguasa bumi kecil dengan kekuatannya sendiri, selain dari dukungan Mandala. Jika tidak, kekuatan yang baru dibentuk akan menjadi tidak stabil dan goyah. Jadi ketika Mandala mendengar kata-kata Liu Tiadao, dia tetap diam. Dia ingin Mu Chen menangani ini sendiri. Ketika 5 penguasa bumi kecil melihat bahwa dia tetap diam, mereka merasa lega. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mengangkat kepalanya ke Liu Tiadao dan berkata dengan suara lembut, "Liu Tua merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat, jadi saya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi?" Liu Tiadao mengangkat kelopak matanya, "Jika kamu ingin berdiri di atas kami, yakinkan kami dengan kekuatanmu. Meskipun kamu juga penguasa bumi kecil, kamu masih terlalu dangkal, jadi jika Anda ingin berdiri di atas kami, bawahan kami tidak akan diyakinkan, bahkan jika kami bersedia, mereka juga akan memanggil kita dan itu akan mengakibatkan konflik sipil." Liu Tiadao adalah rubah yang licik, jadi dia mengatakannya secara ekstrim, bahkan mendorong bawahannya sendiri. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat penguasa bumi lainnya. "Kurasa kalian berempat juga memiliki pemikiran yang sama, kan?" Mereka berempat dengan santai menjawab, "Meskipun Little Brother Mu telah melangkah ke barisan kami, Anda masih terlalu berpengalaman. Jadi Anda tidak akan bisa meyakinkan massa." Meskipun mereka telah menyatakan keberatan mereka, mereka juga tidak ingin menyinggung penguasa bumi kecil yang begitu muda. Di masa depan, Mu Chen pasti akan melebihi mereka di masa depan, jadi mereka sopan saat berbicara dengan Mu Chen. Mu Chen tersenyum. "Jadi kualifikasi dan pengalaman yang kamu bicarakan ini, adalah untuk mengatakan siapapun yang tinjunya lebih keras akan mengambil alih kepemimpinan." 5 penguasa bumi kecil tersenyum, tetapi tidak membantah kata-kata Mu Chen. Tangan Mu Chen mengelus meja sambil tersenyum. Ketajaman berkumpul di matanya saat dia perlahan berkata, "Karena itu masalahnya, aku ingin tahu siapa di antara kalian berlima yang mau menguji tinjuku dan melihat siapa yang lebih sulit." Ketika Mu Chen berbicara, angin kencang menyapu aula dan tekanan energi spiritual yang menakutkan mendominasi. Di belakang Mu Chen, Kaisar sedikit mengubah ekspresi mereka sambil merasa tertekan dari tekanan yang datang dari Mu Chen dan tidak bisa bergerak. Mereka menghela nafas dalam hati, perbedaan antara penguasa kelas 9 dan penguasa bumi benar-benar hebat. 5 penguasa bumi kecil menyipitkan mata mereka saat pakaian mereka berkibar. Kilau spiritual melintas di sekitar mereka saat mereka menekan tekanan yang datang dari Mu Chen. "Haha, adikmu benar-benar tajam seperti pisau." Liu Tiadao tersenyum dan melambaikan tangannya sambil melanjutkan, "Karena itu masalahnya, maka aku ingin mengujimu." Dia tahu bahwa Mu Chen tidak sederhana, tapi dia percaya diri karena dia telah berada di penguasa bumi kecil selama bertahun-tahun. Mu Chen baru mengenal dunia ini, jadi dia optimis bisa menekannya. Secara alami, mereka tidak punya niat untuk sepenuhnya menekan Mu Chen. Mereka hanya ingin menggiling ketajaman Mu Chen dan membiarkan dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka berlima sendirian. "Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membuktikan kepada kami. Apakah kita akan bertarung langsung? Jika itu masalahnya, maka saya lebih dari bersedia." Liu Tiandao berkata dengan tegas, seolah dia ingin bertarung dengan Mu Chen. Jika itu terjadi, maka dia akan mampu menekan ketajaman Mu Chen. Pada saat yang sama, posisinya di aliansi juga akan meningkat. Melihat Liu Tiandao begitu kuat, Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya dan tersenyum. Meskipun pertarungan seperti itu praktis, itu tidak cukup memuaskan.
Keduanya berada di alam penguasa bumi kecil, jadi mereka harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati jika mereka ingin menang, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Lagi pula, dia tidak ingin kehilangan seorang jenderal. Seseorang seperti Liu Tiadao bukanlah lobak yang bisa ditemukan dimanapun. Mendengar kata-kata Mu Chen, Liu Tiadao berpikir bahwa Mu Chen tidak percaya diri dalam melawannya. Aku akan menemanimu terlepas dari bagaimana kamu ingin bertarung. Mu Chen dengan ringan tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan kilau spiritual berkumpul di telapak tangannya. Karena Liu Tua sangat percaya diri, bagaimana dengan ini? Saya akan menyiapkan arai spiritual, selama Liu Tua dapat bertahan selama 1 jam, saya akan mengakui kekalahan saya, dan saya bahkan akan mengakui Anda sebagai atasan saya. Keributan terdengar di aula saat semua orang menatap Mu Chen dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa Mu Chen berpengalaman dalam arai spiritual. Tetapi apakah pencapaiannya mencapai tingkat cendekia juga? Selanjutnya, arai spiritual tingkat cendekia hanya bisa menjebak Liu Tiadao, paling banyak, jadi bertahan selama 1 jam itu sederhana. Itu karena, jika Mu Chen ingin mengalahkan Liu Tiadao, dia akan membutuhkan arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah yang bahkan dapat menyebabkan masalah bagi penguasa bumi yang lebih besar. Bukankah Mu Chen sedikit terlalu percaya diri? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Liu Tiadao tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan terlalu percaya diri. Namun, dia juga bersukacita dari kata-kata Mu Chen. Itu karena, jika Mu Chen kalah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke atas. Akan sia-sia bahkan jika Mandala ingin membantunya. Sebaliknya, dia bisa menggunakannya untuk berdiri di atas Mu Chen dan menjadi penguasa baru. Karena Little Brother-mu sangat percaya diri, maka saya akan merasakan betapa mampunya arai spiritual Anda. Liu Tiadao mencibir sambil menjaga tangannya di belakang punggungnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil melambaikan tangannya. Seketika, segel spiritual terbang keluar dan saling terkait ke dalam susunan yang dalam. Hanya dalam 10 napas aneh, arai spiritual telah terbentuk, mengumpulkan energi spiritual di wilayah ini. Raungan drakonik samar-samar terdengar dari arai spiritual, bersama dengan tekanan aneh, melihat arai spiritual besar-besaran di langit, 5 penguasa bumi kecil menyipitkan mata saat mereka memuji di dalam hati mereka. Dilihat dari arai spiritual, Mu Chen jelas merupakan cendekiawan arai spiritual. Tidak heran mengapa Mu Chen begitu percaya diri. Energi spiritual yang kuat berguling di arai spiritual besar bersama dengan 3 naga yang terbentuk, memancarkan tekanan yang sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, arai pembunuh Dewa 9 Naga beberapa kali lebih kuat dari masa lalu. Arai spiritual ini benar-benar sesuatu. Liu Tiadao melihat arai spiritual sambil tersenyum. Dia kemudian masuk dan menghadapi Mu Chen. Tapi jika hanya ini yang kamu punya, maka aku bisa mematahkannya kapan saja. Dia tahu bahwa arai spiritual ini agak dalam, tapi itu tidak cukup untuk mengancamnya. Selanjutnya, ini pasti arai spiritual yang tidak lengkap. Melihat kekurangannya, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menggunakan susunan yang tidak lengkap untuk mengalahkan saya, Anda terlalu naif. Liu Tiadao dengan acuh tak acuh berbicara kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Penglihatan Liu Tiadao sangat tajam karena dia tahu bahwa arai pembunuh Dewa 9 Naga ini tidak lengkap. Karena itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum sambil membentuk segel dengan 1 tangan. Kalau begitu tolong coba bentuk lengkap dari arai pembunuh Dewa 9 Naga ini. Ketika Mu Chen membentuk segel, arai spiritual meraung dengan garis yang terlihat menyebar dan saling terkait. Saat garis-garis itu saling terkait, semua orang bisa merasakan bahwa kekurangan arai spiritual dengan cepat disempurnakan. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat telah berkumpul di dalam arai spiritual. Liu Tiadao juga merasakan perubahan dan menyipitkan matanya tanpa berani meremehkannya. Dia segera mengumpulkan energi spiritual yang kuat dan membentuknya menjadi baju besi energi spiritual di sekelilingnya. Itu dibentuk dengan energi spiritual kuat dan serangan apapun padanya akan sedikit terkuras. Mu Chen tidak terganggu dengan tindakannya, segelnya berubah dan naga di arai spiritual meraung. Energi spiritual dengan cepat mengembun menjadi naga lain di arai spiritual, menambahkan angka menjadi 4 dengan naga menatap Liu Tiadao, sambil memancarkan tekanan yang sangat besar.
Liu Tiadao menatap keempat naga itu dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan intensitas tekanan ketika naga keempat terbentuk. Jika dia percaya diri dalam menghadapi empat naga, maka kepercayaan dirinya langsung berkurang setengahnya. Lagi pula, Mu Chen ini memang memiliki beberapa cara. Liu Tiadao bergumam dalam hatinya, ketika dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, pupil matanya langsung menyusut. Dia belum selesai. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, raungan drakonik terdengar dari arai spiritual saat energi spiritual terkondensasi menjadi naga, total 5 naga di arai pembunuh dewa 9 naga. Pada saat ini, bahkan wajah Liu Tiadao telah berubah tak sedap dipandang. Bahkan penguasa bumi lainnya memiliki ekspresi serius di adegan ini. Mereka merasakan jejak ancaman dari 5 naga. Sudut bibir Liu Tiadao berkedut. Jika dia memutuskan untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Mu Chen, maka dia akan bergerak sekarang, mengganggu Mu Chen dari menyiapkan arai spiritualnya. Tapi sangat disayangkan bahwa taruhannya dengan Mu Chen adalah dia bertahan di arai spiritual selama 1 jam. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menyaksikan Mu Chen sepenuhnya mengatur arai spiritual. Ini harus menjadi batasnya. Liu Tiadao menghibur kegelisahan di hatinya. Menurut perkiraannya, jika Mu Chen mengeluarkan naga lain, maka dia akan terjebak dalam arai spiritual. Mu Chen menatap Liu Tiadao sambil tersenyum. Melihat senyum Mu Chen, Liu Tiadao merasakan hawa dingin di punggungnya. Wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat Mu Chen membentuk segel lagi. Pola energi spiritual mulai terhubung bersama, perlahan menyempurnakan kekurangannya. Energi spiritual di wilayah ini juga telah mendidih saat berkumpul menuju arai pembunuh dewa 9 naga. Dengan lebih banyak energi spiritual berkumpul ke dalam arai spiritual, kelopak mata semua orang berkedut saat mereka melihat naga lain terbentuk. Itu yang keenam, penguasa bumi lainnya menelan seteguk air liur saat mereka bertukar pandang. Butir-butir keringat menutupi dahi mereka. Mereka jelas merasakan fluktuasi yang menakutkan dari energi spiritual di depan mereka, arai spiritual yang bahkan mereka tidak berani masuk. Mereka melihat wajah Liu Tiadao yang berubah menjadi hijau dan bersukacita di dalam hati mereka. Mereka merasa beruntung karena bukan mereka yang menonjol. Jika tidak, mereka akan berada di tempat yang sama dengan Liu Tiadao. Saya tidak pernah menyangka bahwa pencapaian Anda dalam arai spiritual akan mencapai level ini, mengesankan. Izinkan saya menyaksikan betapa kuatnya arai spiritual Anda ini. Mata Liu Tiadao berkedip saat dia melihat arai spiritual dan meraung. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di tangannya berubah menjadi cambuk saat dia mengacungkannya, merobek ruang saat mereka melesat menuju 6 naga. Kemarahan muncul di hati Nine Nether dan yang lainnya. Orang tua itu benar-benar licik. Dia tidak mau menunggu karena dia melihat bahwa arai spiritual Mu Chen tumbuh lebih kuat, jadi dia ingin bergerak untuk mengganggu Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Liu Tiadao meremehkannya jika dia berpikir bahwa dia bisa menghalanginya untuk menyempurnakan arai pembunuh dewa 9 naga dengan cara ini. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai spiritual berkembang. Seluruh susunan berputar pada saat ini dan 6 naga melepaskan 6 napas drakonik ke arah Liu Tiadao, sepenuhnya memblokir serangan yang terakhir. Saat mereka berdua saling berhadapan, gelombang kekerasan energi spiritual menyapu, merobek ruang. Jika bukan karena mandala, seluruh aula akan menjadi abu sekarang. Dalam 10 napas aneh, Liu Tiadao telah bertarung beberapa ratus putaran dengan 6 naga, bahkan jika dia telah menempatkan yang terbaik dalam serangannya, dia masih tidak bisa mengalahkan 6 naga, paling-paling, dia hanya bisa mempertahankan kebuntuan. Arai spiritual ini sekuat ini, hati Liu Tiadao bergetar ketika dia menyadari bahwa bahkan ketika dia telah mengeluarkan semua kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari 6 naga. Itu berarti bahwa arai spiritual ini sudah memiliki kekuatan untuk menjebak penguasa bumi kecil. Dia tahu bahwa kecuali dia habis-habisan, tanpa menahan diri, tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari arai spiritual ini. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat melepaskan niat untuk membebaskan diri dari arai spiritual. Bagaimanapun, kesepakatannya dengan Mu Chen bertahan di arai spiritual selama 1 jam. Meskipun Liu Tiadao tidak bisa melakukan apapun pada arai spiritual ini,
arai spiritual ini juga tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa menyeret waktu selama 1 jam. Ini tidak akan terlalu mulia baginya untuk melakukan ini, tapi karena Mu Chen begitu percaya diri, maka biarkan dia belajar pelajaran hari ini. Energi spiritual besar melonjak dengan segudang sinar energi spiritual membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya, memungkinkan 6 naga untuk menyerang sesuai keinginan mereka. Orang tua itu terlalu tak tahu malu, 9 nether dan yang lainnya menggelengkan kepala saat mereka mengutuk dalam hati mereka. Penguasa bumi lainnya dalam hati melengkungkan bibir mereka dan tetap diam. Lagi pula, jika Liu Tiadao menang, maka mereka tidak perlu mengakui Mu Chen sebagai penguasa mereka. Jadi mereka tidak ragu membiarkan Liu Tiadao menjadi orang yang tidak tahu malu. Pada saat yang sama, mereka juga bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak menonjol, atau mereka akan menjadi orang yang berada di posisi Liu Tiadao. Meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, Mu Chen tersenyum ketika dia melihat Liu Tiadao dengan lengkungan mengejek muncul di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel kuno. Pada saat itu, arai berkembang dengan kilau sekali lagi, dan secara bertahap berkembang menjadi naga lain. Keributan ini telah menarik perhatian semua orang, dengan banyak dari mereka memiliki perubahan ekspresi karena tidak ada yang mengharapkan Mu Chen untuk terus menyempurnakan arai spiritualnya meskipun harus melakukan banyak tugas dan berurusan dengan Liu Tiadao pada saat yang sama. Selanjutnya, arai spiritual itu masih belum mencapai batas. Kelas spiritual arai apa itu? Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan naga ketujuh terbentuk. Wajah Liu Tiadao langsung berubah tak sedap dipandang. Dia samar-samar bisa merasakan susunan menjadi menakutkan dengan naga ketujuh terbentuk. Dia memiliki firasat bahwa jika naga ketujuh bergabung, maka dia tidak akan bisa bertahan lagi. Liu Tiadao tidak berani menahan diri dan melepaskan semua kekuatannya. Tubuh abadi sovereign besar terbentuk di belakangnya. Saat tubuh abadi yang berdaulat bernafas, itu telah berubah menjadi lautan besar dan meniup 6 naga. Pada saat inilah raungan drakonik yang cemerlang bergema, kilauan tak berujung menyembur, dan naga ketujuh terbentuk, berubah menjadi seberkas cahaya saat menerkam. 6 naga lainnya juga telah berubah menjadi balok saat mereka bergabung menjadi roda sisik naga, menembus ruang dan melesat menuju Liu Tiadao. Serangan destruktif itu menyebabkan wajah Liu Tiadao menjadi pucat karena ketakutan yang menjalar di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Aku mengaku kalah." Mendengar raungan Liu Tiadao, roda sisik naga yang menyerang ke arahnya berhenti. Itu berhenti beberapa meter dari wajah Liu Tiadao sebelum hancur dan menghilang. Tubuh Liu Tiadao bergetar karena gelombang kejut ketika serangan itu menghilang dan terhempas bersama dengan armor energi spiritualnya. Dia terpesona beberapa ribu kaki sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Dia berdiri di udara setelah dia terbang kembali melintasi aula dalam depresi. Seluruh aula sunyi, dan ketika penguasa bumi lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Adegan ini telah melebihi harapan mereka. Mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen, mereka tahu bahwa dia mampu, dan mereka bahkan tidak menyangka Liu Tiadao akan mengalahkannya. Mereka hanya ingin Liu Tiadao menunjukkan kekuatannya untuk mengurangi ketajaman Mu Chen sehingga dia malu menjadi penguasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak punya niat untuk bergerak sendiri. Dia hanya mengatur arai spiritual dan berhasil menyebabkan Liu Tiadao mengaku kalah. Mu Chen ini, apakah ini kuat? Mereka bergumam dalam hati. Mereka merasa terpengaruh di dalam hati mereka. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen hanyalah pion dari domain Great Heaven Law yang tidak akan mereka lihat. Beberapa tahun kemudian, Mu Chen telah tumbuh sampai dia bisa menekan mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan pertumbuhannya. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa jauh dia bisa mencapai jika dia diberi lebih banyak waktu. Mu Chen tersenyum sambil menatap Liu Tiadao dan berkata dengan suara hangat, "Liu tua, tolong jangan tersinggung, saya menang karena trik murahan. Jika ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati, tidak ada yang akan duduk diam dan menonton arai spiritual yang sepenuhnya diatur." Ketika Liu Tiadao melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki kesombongan atau mengejeknya dan menyelamatkannya dari rasa malu, ekspresinya juga berubah lembut.
untuk pertama kalinya, dia merasa kagum pada Mu Chen. Pemuda di hadapannya ini adalah elit sejati yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat, jadi tidak masuk akal jika dia kalah dari Mu Chen. Liu Tiadao menghela nafas tanpa daya, yang muda melampaui yang tua. Saya telah melebih-lebihkan diri saya sendiri, dan Anda mampu, kekuatan Anda meyakinkan orang tua ini. Melihat bahwa Liu Tiadao telah mengakui kekalahannya, penguasa bumi bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menghalangi Mu Chen menjadi penguasa. Namun, mereka juga sangat terkejut dengan penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kekuatan mereka mirip dengan Liu Tiadao, dan karena Mu Chen bisa memaksa Liu Tiadao untuk mengakui kekalahan, hasilnya tidak akan berubah bahkan jika mereka bergerak. Kekuatan berbicara di dunia ini, dan karena Mu Chen bisa mengalahkan mereka, itu telah membuktikan kualifikasinya. Pada saat ini, Mandala tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Karena itu masalahnya, saya kira tidak ada yang keberatan dengan saran saya." Semua orang diam dan menggelengkan kepala. Mengajukan keberatan pada saat ini hanya akan menimbulkan rasa malu. Mandala bertepuk tangan sambil tersenyum. "Karena itu masalahnya, sekarang saya akan mengumumkan bahwa Mu Chen akan menjadi penguasa untuk kekuatan yang baru didirikan ini. Kita semua akan mengikuti perintahnya di masa depan." Penguasa bumi lainnya memandang Mu Chen dan mengangguk dengan hormat, menunjukkan kepatuhan mereka. Liu Tiadao memandang Mandala dan bertanya, "Karena kita sedang membangun kekuatan baru, kita akan menyebutnya apa?" Karena Mandala ingin memutuskan aliansi, maka mereka tidak dapat menggunakan nama lama, atau itu akan membuat orang lain mengenang masa lalu. Dan jika mereka ingin berubah, maka mereka harus maju daripada mundur. Mu Chen memandang Mandala dan berbisik, "Karena kita menggunakan fondasi Istana Surga Kuno, apakah kita akan menyebutnya Istana Surga Kuno?" Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu adalah untuk meninggalkan sesuatu yang membuktikan keberadaan Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, dia telah memperoleh peluang besar dari Kaisar Surgawi. Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Kaisar Surgawi telah mengatakan bahwa Istana Surga Kuno adalah sejarah, jadi tidak perlu dilanjutkan. Biarkan reputasi memudar bersamanya." Mu Chen tertegun sebelum dia menganggukkan kepalanya. Mandala jelas memiliki perasaan terhadap Istana Surga Kuno, jadi jika kekuatan baru mempertahankan nama itu, maka itu hanya akan membuka lukanya. Mu Chen jelas tidak menyadarinya, jadi dia menggaruk kepalanya. Kemudian, Mandala memegang dagunya saat matanya berkeliling sebentar sebelum dia menamparkan tangannya dan tersenyum. "Saya mendapatkannya, karena Anda penguasa, maka kami akan menyebutnya Mu Abode, sederhana dan praktis." Dahi Mu Chen mulai berkeringat, nama itu memang sederhana dan kasar. Liu Tiadao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka ragu-ragu sebentar sebelum berbisik, "Apakah ini ide yang bagus?" Nama itu agak terlalu membedakan. Saat itu didirikan, maka mereka akan ditandai dengan itu, nama milik Mu Chen. Mereka sudah terbiasa menjadi sombong dan menyendiri, jadi mereka tidak bisa menerimanya untuk saat ini. Mendengar kata-kata mereka, wajah Mandala menjadi dingin. "Apakah kalian memiliki keberatan tentang itu? Jika Anda tidak bersedia, maka pergilah, di masa depan, jangan menyesal pergi." Mendengar nada dingin Mandala, hati mereka bergetar sebelum mengatupkan gigi dan menggelengkan kepala. "Karena itu masalahnya, kita akan menyebutnya Mu Abode. Kalau begitu, pada level mereka, mereka akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka bisa menjadi tiran di wilayah utara, mereka hanya bisa tinggal di wilayah mereka di benua Gridlau. Saat mereka meninggalkan wilayah utara, maka mereka harus sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk tidak memprovokasi kekuatan kuat lainnya. Mereka akan membutuhkan latar belakang untuk menghindari masalah di jalur kultivasi mereka. Meskipun Mu Abode baru saja didirikan, ia memiliki potensi dan Mandala juga merupakan penguasa bumi sempurna yang asli. Dia bisa berada di peringkat teratas di benua Gridlau, jadi dia akan bisa melindungi Mu Abode dan membiarkannya tumbuh. Selain itu, masih ada Mu Chen, pemuda yang luar biasa itu mungkin adalah penguasa bumi kecil sekarang, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia selamat, maka dia pasti akan tumbuh menjadi sosok terkenal di dunia 1000 besar. Pada saat itu,
Mu Abode akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, sebanding dengan orang-orang seperti wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Jadi, setelah pertimbangan singkat, mereka membubarkan penghalang di hati mereka. Mereka tahu bahwa Mandala berencana untuk membangun kekuatan yang stabil untuk Mu Chen, jadi dia tidak akan memperlakukan mereka sebagai batu loncatan, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Karena itu masalahnya, maka tidak ada salahnya mereka bergabung dengan Mu Abode dan melihat bagaimana perkembangannya. Melihat pengakuan penguasa bumi lainnya, Mandala mengangguk puas. Kalau begitu, kami akan memutuskan dengan itu, 3 hari dari sekarang, akan menjadi pendirian Mu Abode. Kalian semua adalah sesepuh dari Mu Abode. Terlepas dari seberapa jauh Mu Abode tumbuh di masa depan, posisimu tidak akan berubah. Kata-kata Mandala mirip dengan obat penenang di hati mereka. Itu telah menjamin posisi mereka, yang tidak akan berubah tidak peduli seberapa jauh Mu Abode tumbuh. Liu Tiadao dan yang lainnya berdiri dan membungkuk ke arah Mu Chen, itu adalah penghormatan bawahan. Mu Chen juga tidak berani bereaksi perlahan, dia menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi serius. Setelah semua ini diselesaikan, Liu Tiadao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal, karena mereka masih harus mengumumkannya kepada pasukan mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan keributan, tapi mereka percaya diri untuk menekan suara-suara itu. Melihat kepergian mereka, Mu Chen merasa sangat lega sebelum dia tersenyum tak berdaya pada Mandala. Kamu sebenarnya lebih cocok untuk posisi itu. Mandala meregangkan pinggangnya, akan ada hari di mana kamu akan melampauiku. Pada saat itu, Mu Abode hanya bisa berdiri di dunia 1000 besar karena kamu. Mu Chen tersenyum pahit. Ada juga kemungkinan aku akan mati sebelum hari itu tiba. Masalah mulai hari ini saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak masalah yang akan muncul di masa depan ketika itu didirikan. Kamu berbicara seolah-olah kamu sendiri yang mengelola Istana 9 Nether. Pada akhirnya, Istana 9 Nether masih tumbuh kuat bahkan tanpa manajemenmu. Mandala memutar matanya dan mengejek. Mu Chen memiliki ekspresi canggung. Istana 9 Nether diserahkan kepada Tang Bing untuk dikelola, yang praktis tidak dia ambil bagian di dalamnya. Namun, dia mengerti apa yang disiratkan Mandala. Dia hanya harus menyerahkan tugas kepada orang lain. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih lega. Tapi segera setelah itu, wajahnya berubah muram dan mendesak saat dia melihat Mandala. Dia pertama-tama menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan suaranya gemetar, kalau begitu, bisakah kamu sekarang memberitahuku tentang berita Luo Li? Mu Chen memusatkan pandangannya pada Mandala dengan tangan gemetar, mengungkapkan kecemasan di hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan siluet kuat dan tua yang mengambil Luo Li darinya di Akademi Spiritual Surga Utara ketika dia masih lemah. Dia tidak akan pernah melupakan air mata memilukan yang mengalir di matanya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak berdaya saat itu, jadi dia hanya bisa melihat Luo Li meninggalkannya. Perpisahan mereka berlangsung selama bertahun-tahun. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Suaranya yang tegas dan lembut masih sejelas itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, sejak itu, dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan memasuki dunia 1000 besar. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh melalui banyak cobaan hidup dan mati yang melemahkan kelembutan di wajahnya. Namun, matanya masih tegas seperti biasa. Dia telah mengalami transformasi lengkap sejak saat itu. Gadis muda dari saat itu akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk melebarkan sayapnya. Dia tidak lagi lemah seperti dulu. Bahkan jika Luo Tianzhen berdiri di depannya lagi, dia tidak punya alasan untuk takut. Dia akhirnya menjadi penguasa bumi yang asli. Dia telah membuat dirinya marah, memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapan orang tua itu. Namun, dia tahu bahwa pertumbuhannya tidak bertentangan dengan pria tua yang memikirkan Luo Li. Dia hanya ingin memberitahu lelaki tua itu, lelaki yang dipilih cucunya bukanlah batu biasa, tetapi permata yang mempesona setelah dipoles. Dia juga telah bekerja keras untuk hari ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi yang mengamuk di hatinya. Pupil hitamnya juga tumbuh cemerlang dan mempesona. Mandala melihat aura tajam yang datang dari Mu Chen, membuatnya mengangkat alisnya. Wajahnya terpampang dengan senyuman, sepertinya kekasihmu itu sangat penting bagimu.
Setelah mengenal Mu Chen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi seperti itu muncul di wajahnya untuk seorang gadis. Mu Chen tersenyum malu, tapi matanya masih terpaku pada Mandala. Melihat tatapannya, Mandala tetap tersenyum sambil tangannya mengusap dagunya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan Dewa Luo? Mu Chen tertegun sebelum dia menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, klan Dewa Luo adalah eksistensi yang menjulang di luar jangkauannya. Tapi dia tidak lagi pada level yang sama seperti sebelumnya. Menurut perkiraannya, kekuatan klan Dewa Luo kira-kira sama dengan kekuatan tingkat atas di benua Great Lao. Klan Dewa Luo saat ini telah menurun. Klan Dewa Luo di puncaknya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan, Mandala menjelaskan. Pada zaman kuno, ada keindahan tiada taraf di puncak klan Dewa Luo. Dalam hal kekuatan dan ketenaran, bahkan Kaisar Surgawi lebih rendah darinya. Syok terpampang di wajah Mu Chen pada kata-katanya. Klan Dewa Luo memiliki seseorang yang begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Surgawi lebih rendah dibandingkan. Mandala memukul bibirnya dan menghela nafas. Dia dikenal sebagai Luo Shen. Tidak hanya dia salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar, tetapi dia juga dikenal sebagai bela dari dunia 1000 besar. CK, dikatakan bahwa dewa tahu berapa banyak penguasa surgawi yang jatuh ke kecantikannya. Mu Chen tercengang, dia tidak pernah berharap leluhur klan Dewa Luo menjadi bela dari dunia 1000 besar. Klan Dewa Luo memiliki warisan yang panjang. Jika bukan karena klan Vian, klan Dewa Luo bahkan mungkin menjadi salah satu klan kuno. Mandala mendesah kasihan. Mu Chen terdiam, hanya klan tertua yang bisa dikenal sebagai klan kuno di dunia 1000 besar, seperti klan Maha Kuno dan klan Buddha kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Luo akan memiliki sejarah seperti itu. Luo Shen itu mati? Mu Chen bertanya. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dikatakan bahwa Luo Shen menghalangi dua Raja Langit di masa lalu yang berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut klasifikasi, kedua Raja Langit itu pastilah keberadaan yang luar biasa di klan Vian. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Langit 9 mayat, jadi dia tahu betapa menakutkannya Raja Langit. Namun, Luo Shen telah menghadapi dua dari keberadaan itu, jadi orang bisa tahu betapa beraninya dia, serta posisinya yang berbahaya. Setelah perang, Luo Shen jatuh. Adapun dua Raja Langit, salah satunya meninggal, sementara satu terluka. Mandala menghela nafas saat dia mengungkapkan kekagumannya pada bela dari dunia 1000 besar. Mu Chen sangat terkejut dengan pencapaian Luo Shen. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi telah melakukan yang terbaik untuk menyegel Raja Langit 9 mayat. Adapun Luo Shen, dia berhasil membunuh satu sambil melukai yang lain. Dengan demikian, terbukti bahwa kekuatan Luo Shen lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Ketika dia meninggal, dia berubah menjadi sungai besar, yang dikenal sebagai Sungai Luo. Klan Dewa Luo melindunginya karena dikabarkan memiliki warisan tubuh surgawi Dewa Luo milik Luo Shen, salah satu benda surgawi berdaulat terbesar yang mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Peringkat ke-11 tubuh surgawi Dewa Luo, ekspresi Mu Chen akhirnya berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh abadi berdaulat yang misterius ini akan berada di klan Dewa Luo. Dibandingkan dengan tubuh surgawi Dewa Luo, bahkan tubuh emas abadinya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan klan Dewa Luo. Namun, Mandala segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mendapatkan badan surgawi Dewa Luo, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Ini juga alasan mengapa klan Dewa Luo menolak sejauh ini. Mu Chen terdiam sekali lagi, sepertinya tidak mudah untuk mengolah tubuh surgawi Dewa Luo. Tidak heran mengapa dia tidak pernah mendengar ada orang yang memiliki benda surgawi yang berdaulat ini di masa lalu. Mereka memiliki harta karun seperti itu meskipun posisi mereka lebih rendah, dan itu secara alami akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mandala melanjutkan, di alam surga barat, ada total 4 klan Dewa Luo, klan Dewa Darah, klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang. Meskipun klan Dewa Luo telah menurun di masa lalu, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin dari 4 klan dewa. Ketika 3 klan dewa lainnya secara bertahap naik, prestise klan Dewa Luo secara bertahap turun, dan hari ini,
klan dewa terkuat di alam surga barat telah digantikan oleh klan Dewa Darah. Klan Dewa Darah memiliki dendam besar dengan klan Dewa Luo. Telah terjadi gesekan antara dua klan selama ratusan dan ribuan tahun, yang mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Jadi klan Dewa Darah telah menekan, menyebabkan klan Dewa Luo berada dalam kondisi yang mengerikan. Klan Dewa Luo juga gagal memenuhi harapan, menghadapi ancaman dimusnahkan. Mandala tersenyum sambil menatap Mu Chen. Tapi kekasihmu itu benar-benar sesuatu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan getaran di klan, memimpin klan Dewa Luo untuk bertarung dengan klan Dewa Darah. Mu Chen tidak merasakan kebahagiaan apapun, sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin, bahkan jika Luo Li tidak ada di sampingnya, dia bisa merasakan betapa menderitanya dia. Bagaimana dia sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kondisinya tidak terlihat baik? Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya dengan suara lembut. Wajah Mandala berubah muram saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Menurut informasi yang saya peroleh, klan Dewa Luo berencana untuk membiarkan dia mengambil bagian dalam upacara Dewa Luo dan melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan. Jika Luo Li berhasil mendapatkan warisan Luo Shen, dia pasti akan menjadi Luo Shen yang lain di masa depan dengan bakatnya dan tubuh surgawi Dewa Luo. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh tiga klan dewa lainnya. Karena itu, saya khawatir akan ada masalah dalam upacara Dewa Luo ini. Selanjutnya, saya mendengar bahwa ada masalah di dalam klan itu sendiri. Tidak semua orang mendukung kekasih Anda itu. Bagaimanapun, garis keturunannya lemah dan jika terjadi sesuatu pada Luo Tianzhen, aku khawatir upacara Dewa Luo ini tidak akan berlangsung dengan mudah. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat ia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Kapan upacara Dewa Luo berlangsung? Sebulan dari sekarang, Mu Chen memandang Mandala lalu bertanya, kalau begitu, bisakah aku menggunakan kekuatanmu abode? Klan Dewa Luo terlalu banyak terlibat, bahkan jika dia sekarang adalah penguasa bumi, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Mandala sedikit tersenyum saat dia berdiri. Kamu sekarang adalah penguasa Mu Abode, bagaimana menurutmu? Terima kasih, Mu Chen berkata dengan lembut. Dia secara alami tahu bahwa dia adalah alasan mengapa Mandala membubarkan aliansi wilayah utara untuk mendirikan Mu Abode. Mandala meregangkan pinggangnya dan berkata dengan nada dominan, kebetulan kau adalah adik laki-lakiku, jadi untuk kakak iparku, kami akan menghancurkan siapapun yang berani menggertaknya. Mu Chen menyeringai dengan cahaya ganas berkedip di matanya. Luo Li, tunggu aku, terima kasih telah menonton.